Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Puji Lestari dari kelas PSIK 5C kelompok C3. Di sini saya akan membahas mengenai 3 hal tentang pemberian obat sitostatika. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai komponen standar operasional prosedur perawat sitostatika. Komponen pertama dan paling utama ialah perawat yang memberikan sitostatika ini adalah perawat yang memang sudah terlatih, sehingga perawat ini sudah bersertifikasi. Kemudian perawat ini juga tahu bagaimana perlindungan dirinya dan bagaimana cara pemberian obatnya. Kemudian telah mendapat persetujuan untuk dilakukan tindakan atau informed consent. Kemudian pelaksanaan pemberian obat sitostatika. Untuk yang pertama ada tahap prainteraksi. Pada tahap prainteraksi ini, perawat perlu memvalidasi data dan kebutuhan pasien, kemudian menyiapkan ruangan dan alat, kemudian memastikan bahwa APD yang digunakan telah lengkap, ada penutup kepala, gaun, sarung tangan tebal, masker, dan tentu mencuci tangan. Kemudian perawat juga perlu mengeksplorasi rasa ketakutannya. Setelah itu, tahap kedua ada tahap prainteraksi. Tahap interaksi ini perawat perlu memberikan salam, kemudian memperkenalkan diri dan menjelaskan tanggung jawab kita, yaitu kita sebagai perawat yang sedang berjaga dan akan melakukan tindakan seperti itu tentunya. Kemudian mengkonfirmasi identitas pasien untuk memastikan bahwa benar pasien. Selanjutnya menjelaskan tujuan tindakan, prosedur tindakan, dan lamanya tindakan yang akan dilakukan atau kontrak waktu. Kemudian memberi kesempatan klien untuk bertanya. Selanjutnya berikan petunjuk alternatif komunikasi jika pasien merasa tidak nyaman dengan prosedur tindakan yang sedang dilakukan. Kemudian menjaga privasi klien dan memberikan posisi klien yang nyaman. Selanjutnya ada tahap kerja. Pada tahap kerja ini, perawat perlu mencuci tangan, kemudian memastikan bahwa APD yang telah digunakan lengkap. Kemudian memilih area penusukan yang tepat. Selanjutnya melakukan dengan teknik aseptik. Maksudnya upayakan tindakan yang dilakukan mengarah pada pencegahan masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang kemudian kemungkinan besar akan mengakibatkan infeksi. Sehingga perawat perlu mengingat beberapa hal, di antaranya hindari kebocoran sarung tangan, kemudian pakai pelindung, maksudnya bisa dengan gaun yang dikenakan tadi. Kemudian usahakan jangan ada obat yang tercecer, kemudian menjaga jarak, kemudian usahakan wajah jangan terlalu dekat ketika membuka obat. Kemudian jangan lupa untuk membuat label pada squid. Kemudian apabila ada obat yang tercecer, segera bersihkan dengan kertas menghisap. Kemudian masukkan obat kemoterapi dan jangan lupa untuk memonitor kondisi pasien. Setelah selesai, rapikan alat. Tahap selanjutnya yaitu tahap terminasi. Pada tahap terminasi ini, perawat perlu mengevaluasi respon klien. Kemudian berikan pujian apabila klien telah mampu berkolaborasi dengan baik seperti itu. Kemudian lakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya. Kemudian akhiri pertemuan dengan cara yang baik. Selanjutnya atau tahap terakhir yaitu ada tahap dokumentasi. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan dengan segera.
Selanjutnya, untuk yang kedua saya akan membahas mengenai jenis-jenis obat dan efek sampingnya serta bagaimana penanganannya. Yang pertama ada obat VCR. Obat ini memiliki efek samping konstipasi, kemudian gangguan sensori dan juga stomatitis. Selanjutnya ada obat dexamethasone. Obat ini mempengaruhi karbohidrat, protein, kemudian menyebabkan hipertensi, miopati, dan hiperglikemi. Selanjutnya obat L-asparagines. Obat ini memiliki reaksi alergi panas, menggigil, dan gangguan fungsi liver. Selanjutnya obat metronidazole. Obat ini memiliki efek samping anemia, kemudian gangguan liver, dan juga diare. Kemudian ada obat daunorubicin. Obat ini memiliki efek samping terhadap keabnormalan kulit, kemudian diare, dan juga stomatitis. Selanjutnya ada obat enalamarcaptopurin. Obat ini mengakibatkan gangguan fungsi hati, anoreksia, dan trombositopenia. Nah, untuk penanganan terhadap efek samping obat ini, yang pertama, apabila ada stomatitis, perlu ajarkan pasien untuk berkumur-kumur dan menjaga kebersihan mulutnya. Dengan mencuci gosok gigi. Kemudian apabila terjadi konstipasi, bisa memberikan makanan dengan porsi tinggi serat. Kemudian apabila ada mual muntah, bisa berikan porsi makan kecil tapi lebih sering. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai edukasi pada keluarga dalam sitostatika. Yang pertama, beritahu keluarga efek samping terhadap pemberian obat sitostatika ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada diare, nyeri, mual muntah, seperti itu. Kemudian beritahu keluarga bahwa sifat dari obat sitostatika yang diberikan ini dapat memberikan efek nyeri. Kemudian anjurkan keluarga untuk memberikan dukungan moral dan dana dalam pengobatan atau kemoterapi. Kemudian arahkan keluarga untuk meningkatkan motivasi pasien untuk menjalani kehidupan di sosial masyarakatnya. Kemudian anjurkan kepada keluarga untuk mendampingi agar pasien merasa lebih nyaman dan tidak cemas. Dan yang terakhir, arahkan keluarga untuk mengusahakan alat makan disendirikan, dan juga beritahu keluarga yang menunggu untuk menyediakan perlengkapan seperti baju khusus, masker, atau bisa juga topi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.